Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Herlina dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3D dengan NIM 1214020180. Di sini saya ingin menganalisis mengenai psikologi komunikasi dengan profesi KPI. Pertama, saya menjelaskan mengenai apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang karakter, sikap lawan bicara tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Psikologi komunikasi dapat pula diartikan sebagai interaksi komunikasi di mana komunikasi akan timbul karena terjadi rangsangnya terhadap isi pesan dari komunikator. Secara sederhana, maka psikologi komunikasi secara umum dapat disimpulkan sebagai proses memahami lawan bicara komunikan seraya memperhatikan banyak aspek, salah satunya aspek kejiwaan. Psikologi komunikasi dapat pula dijadikan untuk mengendalikan peristiwa mental dan meramal behavioral seseorang. Selanjutnya, menganalisis profesi KPI di bidang iklan, yaitu penyiar radio. Penyiar radio adalah seseorang yang bertugas untuk memandu atau membawakan program acara yang disiarkan di radio. Menurut Muhammad Habib Bari, penyiar radio adalah seorang yang bertugas menyebarkan syiar suatu atau lebih informasi yang terjamin akurasinya dengan menggunakan radio dengan tujuan untuk diketahui oleh pendengarnya, dilaksanakan, dituruti, dan dipahami. Konsep psikologi komunikasi pada penyiar radio yaitu menggunakan konsep komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses yang dipergunakan oleh komunikator massa untuk mengirimkan pesan kepada khalayak. Penerima pesan massa yaitu komunikan. Kemampuan untuk menjangkau banyak orang dari ribuan bahkan hingga jutaan merupakan ciri utama komunikasi massa tersebut. Media massa secara garis besarnya terbagi atas media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak itu berupa koran, buku, majalah, serta tabloid. Sedangkan media elektronik ini berupa televisi dan radio. Media massa berupa sebuah sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau khalayak luas agar apa yang terjadi di suatu tempat dapat diketahui oleh orang-orang yang tidak berada di tempat kejadian tersebut. Di dalam media massa ada penyampaian pesan dari pembuat berita komunikator dan ada pula penerima berita yaitu komunikan. Proses itu disebut dengan komunikasi. Komunikasi massa atau komunikasi media massa juga berfungsi sebagai sosialisasi, berfungsi juga untuk motivasi, berfungsi sebagai bahan diskusi, berfungsi sebagai sarana pendidikan, berfungsi untuk memajukan kebudayaan, berfungsi juga sebagai hiburan, serta berfungsi sebagai integritas. Jadi komunikasi massa dalam radio ini hadir memberikan informasi untuk dikonsumsi telinga kita dan berfungsi juga agar informasi yang ada dapat disebarluaskan kepada masyarakat atau dipublikasikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.